hormati Bapak Alfian Timotius selaku manajer dari RBD Group. Yang saya hormati Bapak Jul dan Bapak Fikri selaku PIC dari RBD Group. Yang saya hormati para kasir dari HDR Avenue, ada Mas Raka dan Mas Safi. Saya hormati juga dari QC HDR Avenue, Bapak siapa? Bapak siapa? Rodi Madawi dan PIC dari tim cucian ya, tim anak-anak leadernya dari anak-anak cuci HDR Avenue, dan juga ada adik pada saya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, hari Jumat, insya Allah yang penuh dengan keberkahan ini. Amin ya Allah. Amin. Boleh kita di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita semua mendapatkan syafaatnya. Baik, yang pertama untuk saya selaku direktur dari RBD Group. Kebetulan RBD Group ini mungkin nanti dijelaskan oleh Bapak Manajer saya, di mana melingkupi beberapa project, yaitu termasuk HDR Avenue. Jadi memang di samping itu HDR Avenue ini memang saya ownernya juga, cuman ownernya bukan saya aja ya, ownernya itu ada 3, ada saya, Haji Imam, dan Tio. Jadi harapannya kita ini bertiga tetap bersinergi untuk HDR Avenue. Jadi bukan kapasitas mereka untuk membahas yang lain-lain. Jadi anggaplah sekarang saya bukan owner di sini, saya itu hanya yang mendevelop tempat ini. Jadi harapannya kerjasamanya dengan baik, mudah-mudahan dengan timbulnya RBD Group ini bisa membantu untuk kedepannya HDR Avenue lebih maju, lebih terbentuk, lebih punya karakter, bernilai-nilai otomotif yang baik untuk di setiap daerah, kalau bisa cabangnya nanti berkembang. Amin. Kalau sekarang ngomong cuma 1, ya semua yang cabangin mungkin 10, awalnya nggak langsung 10, pasti awalnya 1 ya. Jadi yang selanjutnya juga saya selaku mewakili ya para owner dari HDR Avenue, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak sekali kekurangan memang yang memang di HDR Avenue belum berjalan dengan baik. Ya kan, contohnya banyak sekali mungkin masukan-masukan dari para owner, tapi karena memang para ownernya ini sangat luar biasa sibuk sekali ya, jadi kita tahu semua owner-owner kita itu orang-orang yang benar-benar bekerja keras. Jadi anggaplah ini sebagai sampingannya, jadi tetap yang namanya sampingan nggak bisa dikesampingkan ya. Jadi diutamakan gimana caranya untuk kita kedepannya bisa memberikan effort yang baik untuk owner HDR Avenue. Kalian di sini ya, tadi udah saya sebut satu persatu, kalian tahu tugas kalian, kalian tahu apa nih ya kan, yang di sini kalian punya apa namanya titel, punya jabatan, kalian punya jabatan, kalian tahu jabatan-jabatan kalian, kalian maksimalkan di jabatan kalian itu. Tugas kalian apa? Tahu ya, jadi kapasitasnya tahu, kalian sampai mana harus bekerja, harus memberikan effort yang terbaik ya. Yang pertama itu. Yang kedua, saya selaku dari RBD Group mengharapkan apa proyek yang memang sudah kita buat itu selalu menghasilkan goals yang baru dengan apa, proses. Nggak ada orang anak bayi lahir langsung lari, kita juga lari, ikutan lari pasti ya kan, nggak mungkin. Jadi sifatnya manusia itu semua berproses, sama usaha pun seperti itu. Nggak ada orang kaya langsung kaya, nggak ada. Kalau ngomong mungkin ada bos itu siapa namanya, Imam, dari lahir udah kaya, nggak pernah ngerasain susah.
Ya, sekarang aktualnya kalau ditarik ke belakang terus ke belakang, berdiri nggak langsung kaya. Bapaknya Haji Imam itu nggak langsung kaya, semua butuh proses. Tinggal dia mau tekun atau tidak. Balik lagi ke kalian semua, bukan berarti kalian ini nggak bisa sukses. Mau kalian bajingan, mau kalian penjahat, mau kalian pencuri, kalau kalian tekunin kalian bisa sukses. Tinggal mau jalan baik atau jalan buruk. Sekarang ada jalan baik, ada jalan buruk, ya nggak Dot? Ya, kalian udah tahu nih. Pakai metodenya orang Madura, yang penting bisa baca, bisa hitung. Ya, selepas bego, pinter itu lu serangan aja goblok. Kalau emang lu udah disuruh goblok, sama Allah goblok udah. Cuman lu ikhtiar, lu berusaha, apapun itu, lu pasti maunya yang terbaik. Oke? Sesimpel itu. Mungkin itu sambutan dari saya dah. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut lagi ke pemaparan dari rapat ini. Mungkin nanti ada beberapa hal memang ada tambah-tambahan. Tadi mungkin udah ada ya, udah disounding ya. Cuman jujur aja saya belum tahu. Saya minta ini di repeat lagi, diulang lagi supaya apa? Saya tahu. Jangan sampai kalian berjalan, saya nggak tahu konsepnya seperti apa. Ya, jadi HDR Avenue ini dimulai dari Februari kemarin. Anggap kita belajar. Nah, sekarang sudah mau pemantapan, sudah mau perapihan. Ini ngomong internalnya HDR Avenue. Berarti yang pertama itu ada kasir ya di sini ya. Ada kasir, ada 2 orang, termasuk ada leader, ada QC, dan ada tambahan lagi. Ya. Ini sebelum lanjut, mungkin saya perkenalkan, kemarin saya hire orang baru, yaitu Mbak Lydia. Mbak Lydia ini nanti di sini itu sebagai apa Pak? Admin. Sebagai admin. Ya. Jadi nanti Mbak Lydia ini mudah-mudahan adanya di HDR Avenue ini bisa lebih pengembangan, lebih maksimal untuk HDR Avenue, sehingga kalian juga kerjanya lebih tertata. Nggak ada lagi nanti yang bisa setel musik seenaknya, kenceng-kenceng. Emang yang punya kuping lu doang, ngerti? Ya, jadi harapan gua begitu. Ada beberapa hari saya nggak kesini, ya kan? Bukan berarti saya nggak kesini. Ya, mata saya di sini ada 8. Sekarang CCTV gua pakai 8. Jadi usahakan lu bisa semaksimal mungkin di sini. Nggak usah gua ada di sini. Lu tahu apa yang harus lu lakuin. Ya. Karena awalnya di sini, gua di sini aja awalnya gua udah bilang, nih ke toilet bau. Ini mau sholat tuh gerah kalau nggak ada kipasnya. Ini tuh tempat duduk basah licin ya. Gua udah rapiin semua, gua udah konsep semua. Tinggal lu yang pengembangan. Oke? Kalau ngomong, gua ngajarin kalian semua hanya metodenya. Kalau 1 tambah 1, cuma 1 ditambah 1 itu jadi 2. Gua ngajarin lu supaya bisa ngitung sampai 2. Tapi gua nggak ngasih tahu lu untuk 5 tambah 5. Karena apa? Metodenya udah tahu. Ya, ditambah. Oke, gue udah ngajarin lu cara bertambah itu seperti apa. Jadi untuk pengembangan mau 100 tambah 100, lu cari sendiri, lu yang hitung sendiri. Ya, mau pinter mau bodoh, lu yang tahu. Mau gimana pun, gue bilang di sini manusia nggak ada yang sempurna, tapi paling tidak hampir sempurna. Ya, di atas langit masih ada langit, di atas bihun masih ada kecap, di atas kecap masih ada kerupuk. Kalau analoginya dari ketoprak. Oke? Jadi harapan gue seperti itu. Lu ngerasa di sini nggak dihargai, keluar. Berarti lu sudah tidak bermanfaat dan berfungsi. Kalau di sini lu nggak dihargai, lu keluar. Cari circle yang baru. Tapi kalau di sini lu masih dihargai, lu kasih effort terbaik. Lu bisa pakai baju HDR, berarti apa? Nah, lu ada urusannya sama HDR. Kalau lu nggak ada urusannya sama HDR, nggak mungkin lu pakai baju HDR. Oke, seperti gue bukan bos-bos gila yang gila dengan uang, dan gue bukan bos-bos yang nyuruh lu kerja lu jadi karyawan. Ya, harapan gue kalian semua bisa berkembang sesuai janji saya dong. Saya bilang apa dari awal? Kalian itu pasti bisa berkarir. Jadi fungsikan kerjanya kalian di HDR Avenue itu untuk mencari ilmu, bukan mencari uang. Kalau uang kalian di luar sana bisa nyari uang, tapi kalau nyari ilmu, bismillah. Lu nggak punya ilmu di HDR Avenue, kita cari ilmu bareng-bareng. Terus pengembangan, ya. Jadi nyari ilmu itu sampai ke negeri mana? Hah? Kenapa cuma ke negeri Cina? Tahu nggak? Kenapa? Hah? Karena Cina yang paling pintar untuk membuat inovasi, membuat
apa namanya, dummy, membuat kopiannya. Jadi dia disebut ingat. Mungkin kalau memang nanti di Cina kita bisa membuat apa, di Cina juga kita nggak tahu, bisa aja dia cari ilmu sampai ke Indonesia, kan kita nggak tahu. Kebuaran. Kebuaran. Yang cari tuh kayak RPD Group. Di sana ilmunya apa itu? Itu dan lebih kiri. Oke, jadi kita harus tahu di mana kapasitas kita, di mana tempat kita berada. Kalau bukan job desk kalian jangan pernah dikerjakan. Kalau kalian mau kerjakan jangan pernah minta kelebihan. Ngerti? Kalau udah diatur sebagai admin, jangan coba-coba nyuci nanti. Jadi kasir, jangan coba-coba moles. Ya, jadi QC, jangan coba-coba lu nyuci. Yang nyuci jangan coba-coba jadi admin. Yang cuci jangan coba-coba jadi kasir. Berantakan nggak kira-kira? Nah, jadi gue bilang, apa yang sudah diatur kita jalanin, kita ikutin. Jangan ngatur apa yang sudah kalau lu ngatur apa yang sudah diatur, itu bakal jadi petaka. Buat apa? Buat diri lu sendiri. Oke? Bisa jadi petaka, bisa jadi bumerang. Jadi harapan gue seperti itu. Jadi mohon maaf apabila banyak juga nih kata-kata gue yang menyinggung. Tapi menyinggungnya gue bukan seakan-akan gue merendahkan kalian. Kalian harus tahu mana yang menyinggung, mana yang mengedukasi. Ya, jadi harapan gue juga bukan orang yang, saya bukan orang yang munafik. Kalau dibilang pinter mah nggak pinter-pinter banget. Kalau dibilang ini enggak. Kita sama-sama manusia biasa, kita sama-sama belajar. Cuma kita saling apa? Mengingatkan. Oke? Kalau lu belum sholat, jangan nyuruh orang sholat. Ngerti? Ya? Belum makan, jangan suruh orang makan. Makan dulu. Kalau sudah makan, ingetin orang makan. Jangan sampai lupa makan. Nanti kalau Anda nggak ada tainnya. Nah, karena lagi ngerokok, nggak apa-apa. Ya, jadi tahu. Oke? Ngerti nggak? Ngerti. Kalau nggak ngerti, boleh tanya. Jangan malu bertanya. Kalau di kelas malu bertanya, Sudah tidak. nah, mendingan nanya daripada lu tanya. Raka, kamu gue tanya, lu nggak bisa jawab kak, malu kak. Tapi balik lagi, gue datang ke sini, lu langsung nanya, kak ini gimana kan? Gue nggak bisa jawab, gue yang malu. Yang penting lu nggak malu. Karena ketika lu malu, nanti lu nggak jadi, lu nggak bisa jadi apa? Lu nggak bisa luas, lu nggak bisa berkarya. Gue bilang jangan pernah malu dan jangan pernah malu-maluin. Lu semangat sekarang pede aja. Lu di depan orang, lu pede aja karena apa? Mereka nggak ngaji lu. Lu mau diomelin di luar sana, tinggalin yang ngomelin lu. Kecuali siapa? Gue bilang orang tua lu pada. Orang tua lu ngomelin lu dengerin. Tapi ketika tetangga lu ngomelin lu tinggalin. Karena apa? Lu nggak ngaji gua. Ngapain lu ngomelin gua? Tinggalin. Buang-buang waktu. Oke? Jadi kalian tahu siapa yang harus bicara sama kalian, dan jangan pernah sombong, jangan pernah jadi manusia yang merasa udah hebat. Gua nggak mau. Jadi selalu lu berkarya, lu berinovasi, lu menjadi orang yang bermanfaat, dan jangan pernah merugikan orang lain. Kalau nggak penting-penting banget, tinggalin. Tapi bukan berarti gue minta lu menjadi introvert, sudah. Ya, gue mewajibkan kalian paling nggak 1 hari minimal 1 orang yang kalian kenalan. Kalau hitung dalam 1 bulan berarti kalian punya 30 orang. Kalau 30 orang, masa ada 30 orang ada yang rajin sholat? Masa ada 30 orang kagak ada yang pengusaha? Masa ada 30 orang kagak ada yang ngerti bisnis? Iya nggak? Ya, jadi harapan gue 1 hari kalau bisa lu kenal minimal 1 orang. Ya, kalau nanti gue bikin acara berarti lu udah teman-teman lu semua rame nggak di sini? Kira-kira kita bisa berkumpul? Bisa. Nanti dipisahin sautin, bapak kerjanya apa? Pengusaha. Bapak apa? Ini apa namanya, pedagang. Di sana F&B. Insya Allah. RBD grup di kemana? Yang penting dengan tujuannya sama, tujuannya satu. Kita sama-sama bermanfaat. Karena kalau lu sudah tidak bermanfaat, yang gue bilang, keluar dari sini, cari circle yang baru yang bisa hormati lu pada. Oke? Nanti perlu gue ulang lagi apa enggak? Cukup. Jadi ketika lu sudah tidak dihargai, keluar.
nggak perlu gua keluarin, mundurin diri. Kalau duit bisa dicari, jadi kalau kerja kalau bisa jangan nyari gaji. Kalau nyari gaji, lo ngelamar lo. Kalian yang ngelamar di mana? Sekarang. Kalau mau ngelamar sono. Lu coba lamaran. Kalau mau gua, Piko kayak mau lamaran pakai bahasa Inggris nggak gua baca. Bener nggak? Gua cuma mau tahu yang penting kerjaannya. Kamu bukan gua lamaran. Yang baca Piko bukan saya. Saya nggak mau baca lamaran. Panggilan gue Tito. Ini belum tahu. Oh iya, Alfian Timotius namanya, cuman panggilan itu panggilan panggilan sayang lah. Itu tukang Piko. Ya, jadi harapannya seperti itu. Benar-benar kita keluarga semua di sini, kita sama-sama friendly. Tapi ingat, gua gampang tapi gua nggak suka digampangin. Gua orangnya nyantai tapi jangan dinyantain. Gimana kita tahu kapasitas kita di mana. Gua gak pernah membedakan lu atasan, lu bawahan, lu nggak ada. Semua kita partner, ya. Gua bilang, lu semua bukan karyawan gua, lu semua pelaku usaha. Yang lu bisa go kemana aja lu mau. Tapi lu tahu sekarang payung lu siapa? Payung lu HDR. Lu berikan effort ke HDR. Supaya apa? Lu membantu juga RPD itu untuk memanage-nya lebih baik, lebih santai, lebih gampang, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dengan tugas-tugas kalian semua kalian tahu. Kalian mau jadi apa? Sekarang pertanyaan gua, kalau kalian mau jadi orang yang bermanfaat, tepat udah kerja di ADR. Tapi kalau kalian sudah tidak bermanfaat, gua bilang keluar dari ADR. Oke? Itu aja. Mungkin gua langsung mau lebih menjelaskan Pak ya. Nanti lu menjelaskan untuk job desk ya, supaya mereka pada tahu nih. Paling gitu aja dari saya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau gua ngomongnya tadi agak-agak frontal, karena ya kalau nggak begitu kalian nanti nggak ketawa gitu. Oke, sebenarnya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Sekarang gua kenalin dulu yang belum kenal. Gua Alfian, panggilan gua Piko. Ya video ya. Panggil Piko dulu. Terus nyamannya aja. Pokoknya di sini gua jabarin ada kedatangan rekan kerja baru yang tadi pagi kita briefingin. Di RBD Group juga ada vape, kita ada franchise Natsu juga, nanti ongoing lagi mau berjalan biro jasa. Jadi kita menangi berapa project di RBD Group ini. Bengkel dan bengkel juga, bengkel udah ongoing juga. Jadi sekarang kita fokusnya di ada revenue, briefingan, ada yang baru. Kan udah dijelasin juga dari tadi kalau video ini menangi admin dan report semua. Jadi bareng-bareng nanti bis didata ulang, di SO ulang, ya jadi patokan kita buat setiap bulannya. Nanti Afi sama si Raka tetap di kasir. Ini Bang Farid ya? Bang Farid jadi leader, Bang Dodi jadi QC di sini. Oke. Jadi kita udah itu kurang lebihnya kayak gitu Bang. Kurang lebihnya tadi briefingnya kayak gini. Ini dari SDM yang teman-teman nyuci di bawah harus punya SOP standar. Yang kita bahas tadi itu standarnya apa aja? Standar kita itu include itu dari seragam dan APD, sepatu safety, sepatu boot. Satu untuk cucinya nggak kena sakit kakinya penyakitan, dan kedua nggak licin, menghindari kecelakaan kerja di dalam. Gue potong sedikit. Kemarin gue sudah mengkonflikkan masalah seperti itu, cuman kendalanya anak-anak itu ternyata kalau pakai sepatu itu kemungkinan lebih besar dan kemungkinan lebih cepat dia terkena fire. Gimana Pak Dodi? Betul nggak, Don?
Nah, jadi harapan gue sih sebenarnya senyamannya mereka aja. Paling enggak mereka jangan nyeker. Yang gue bilang kalau bisa pakai sandal jepit udah pakai sandal jepit gak apa-apa. Karena kemarin gue beliin sepatu ujung-ujungnya nggak dipakai. Mahal. Itu makanya sebenarnya kan Kalau memang kita harus pakai, ya nggak apa-apa pakai. Dengan apa? Contohnya mereka berarti harus pakai kaos kaki. ya yang mungkin dicari tahu buat itu. Karena memang kerjanya tuh satu hari itu mereka kalau di air, mereka main air, Pak. Kita tahu di saat kita main air pasti kulit kita keriput, Pak. Itu dia itu. Kulit kita menipis. Maksud gua yaitu dengan berbagai macam nanti apa yang terjadi itu sebagai pertimbangan buat kita. Jadi gambaran gua, oke, seragam kita harus pakai seragam. Kapan saya bilang masalah seragam ini banyak sekali yang belum pakai dan banyak sekali yang ngomong saya belum dapat seragam. Insya Allah nanti makanya ini berarti kan kebutuhan. Nanti Mbak Vidya dicatat kebutuhan yang kurang itu apa aja. Oke, masalah seragam lanjut ke Tadi seragam kalau buat detailnya nanti kita pakai jersey mas. ya karena jersey sifatnya kan udah tahu tuh buat keringetan. Keringetan dan super kering. Dan kalau kaos sepatu dia kan percepat. Jadi nyuci mobil juga olahragawan juga kan, maksudnya Kardio juga kardio. kardio juga benar. Kan itu pakai jersey ya. Sepatu safety juga nanti mungkin kita cari tahu nih biar penanganan nggak berdampak ke nyuci. Kita pikirin juga kesehatannya juga kan. Sebenarnya kemarin tambahan lagi sedikit, gue beli sabun itu memang sabun kita kan sudah jauh dari air. Oke. Jadi gue bikin kandungannya memang yang jauh dari kutu air. Yang kutu air itu yang kalau sabun nyuci jadi keset. Oh ya. Itu berdampak terjadinya kutu air. Nah makanya ada apa cairan kimia yang memang membuat yaitu kutu air itu. Akhirnya dari situ gua minta dikurangin untuk yang menyebabkan kutu air, sehingga apa Pak, kemarin gua bikin sabun ini memang udah dikonsep sebaik mungkin sama pabriknya. Gua minta itu siapa yang nyetel musik coba suruh ngasih dulu. Kan gua tanya juga, ternyata yang kutu air udah alhamdulillah udah jarang dah. Kalau masih dia kutu air Pak, berarti sikat cerita gue cuma bilang orang itu jorok. Berarti ketika mencuci mobil dia nggak cuci kaki, dia nggak bersihin kakinya. Ini kan bilang berdampak baik untuk anak-anak. Jadi ketika gua melakukan usaha, memang gua memikirkan SDM gua juga. Jangan sampai SDM gua terjadi pada gatal-gatal atau apa, yaitu alhamdulillah kita udah dapat sabun. Sampai sekarang kita punya produk sabun. Oke, harapannya ya ini sebagai motivasi juga. Untuk apa? Untuk HDR ini kalau bisa melebarkan sayapnya. Dengan apa? Kita bisa bekerja sama dengan yaitu karos-karos lain, lu bisa sounding ke mereka ambil sabun berapa, ajak kerjasama, ajak mereka berkomunikasi, yaitu pentingnya lu pada timbang lu diem di sini punya teman admin kan, hubungin, follow semua karos-karos di Jakarta Timur, tanya mereka pakai sabunnya apa, anggapannya kalau mereka biasa beli sabun, contoh 1 liternya anggap 15.000, kalau kita beli modal kita 7.000, udah jelas nih. Kita jual ke dia 10.000, dia udah punya keuntungan 5.000. Kalau biasa dia beli 15, pastinya dia ngambil di kita. Oke? Jadi harapannya seperti itu. Cari semua relasi, bukan masalah untuk kecil, tapi kalau berdasarkan kuantitinya ada, berdasarkan kuantitinya banyak, insya Allah. Ya, jadi gue minta seperti itu pengembangan. Lanjut Pak. Nah, setelah sepatu safety ini kita masuk QC. QC ini alurnya tadi yang kita diskusi ya. Ini sifatnya diskusi ya Mas dulu ya. Jadi setiap pencucian mobil ada tim buat QC. Angle lah. Jadi dari QC ini ada Mas Dodi sama Richard calonnya mungkin satu lagi buat setiap setelah nyuci itu pengecekan Pak. Jadi pakai papan ujian sama checklist from checklist, dia muterin ya semuanya di checklist sampai kolom-kolomnya. Kalau udah ke checklist minta tanda tangan sama customernya buat dibawa ke kasir. Jadi kasir menerima itu dan ada penyesalan juga dan untuk media pembayaran. Boleh nggak Pak? Cuman kalau begitu kan kita harus mempersiapkan lagi tuh kertas dan ininya. Sebenarnya yang sudah berjalan menurut
saya itu sudah bagus. Tinggal apa? Kita bisa double check. Double check itu dengan apa? QC, tugas lo di QC. Saya udah bilang selalu mobil sebelum keluar pastikan mobil itu kering dan pastikan mobil itu jangan sampai tertinggal. Tugasnya cuma QC. Makanya jangan coba-coba QC nyuci. Saya bilang capek nanti nggak dicek mobil jadinya. Nanti nggak? Ya. Jadi kalau memang udah QC, ya udah kerjaannya QC. Kalau masih ada yang kotor kasih tahu ke runnernya, ke tukang cucinya. Ini nggak bersih. Ya itu. Nah, makanya patokan kita itu harus kami checklist, Pak. Ya, nggak apa-apa kalau bikin begini lebih bagus, lebih proper. Nah, di mana? Gue menjauhkan yang namanya orang itu kecewa di kita. Dengan cara apa? Sebelum dia naik, dia suruh cek mobilnya sendiri. Itu dia. Nah, suruh cek. Kalau masih ada kurang, suruh kerjain di sini. Jadi nggak ada yang namanya di Google, di media sosial kita ada komen-komen yang nggak benar. Berarti intinya itu kompetitor. Oke? Sekarang gue lihat Google gue ada yang macam-macam ini ya. Menurut gue kompetitor. Kalau apa? Kalau kalian kerjanya sudah benar, kalian sudah suruh QC lagi. Sampai kemarin ada case masalah nih motornya cabut. Gue tanggepin. Kalau bisa orangnya datang ke sini, ketemu apa? Jadi gue bilang kalian bukan karyawan, kalian ownernya Hadera Avenue. Oke? Kalau ada Hadera Avenue yang ngomong Hadera Avenue ini ngelecetin motor orang, terima nggak? Suruh datang orangnya ke sini. Kasih pelayanan terbaik. Kalau memang anak buah kita yang melecetin, ganti motor-motornya. Jangan ganti tangkinya aja. Kalau lecet tangkinya aja, gue bilang ganti motornya. Itu makanya kita balik lagi tadi. Jadi kita harus ada standar juga, Pak. Sekarang ini, standar-standarnya kita, itu pasti ada aja masalah yang terjadi. Percaya nggak? Nggak usah pakai standar begini, lu kerja aja masih pada kagak benar. Jadi, udah lu tahu tugas lu apa, maksimalin aja dulu apa yang ada. Kalau adanya begini, gue lebih suka. Tinggal dipersiapkan, berjalan atau tidak. Ini jatuhnya tambah kerjaan. Harusnya lu cuma ngetik doang, karena lu ntar megang buku, lu megang pulpen. Ini oke, tambahan ini mungkin berjalan itu di detailing. Detailing sudah di. Detailing memang udah jalan. Detailing udah jalan. Maksud gua apa? Kita tuh ada standarnya buat pengecekan QC. Jadi biar orang keluar pun dia nggak bisa komplain lagi karena dia udah tertangan itu. Sekarang setanda tangannya masuk gua kalau buat mereka QC itu makan waktu. Ngerti nggak? Karena kreditnya di cucian ini beda. Kenapa gua bikin kayak gini? Yang penting intinya matanya dulu jelas. Minus kan? Nah, matanya masih jelas kan? Yang penting lu ngecek tuh. Lu tahu, gue bilang semir aja masih bisa kanan di semir kiri ada. Ini kita ngeliat. Itu sebenarnya ini untuk jangan pencegahannya karena kondisinya juga. Oh ya apa? Gini loh, gua oke banget dengan masukan lu. Gua terima, jalanin. Cuman secara gamblang ini memperberat, mempersulit. Gue udah disuruh sama dia ini memperkeruh kerjaan atau nggak jadi sama visi gue. Kalau saya kan sebagai di lapangan, pasti itu memperluas. Karena dia lebih lama. Maka posisi mobil itu nggak bisa terduga apakah itu ramai atau enggak. Karena gini, ngambil kesimpulannya aja ya. Orang yang nyuci mobil tuh nggak semua orang proper kayak gua, ya. Orang ada yang mau nyuci udah langsung nyuci aja pak, nggak peduli mobilnya mau gimana. Kadang-kadang karpet yang dimasukin aja di jalan. Nah itu orang yang nggak peduli. Maksud gua, gimana caranya kita menyiasati itu semua? Ya udah, QC lu cek mobil itu udah pasti belum masuk semua tuh karpet. Udah pasti kacanya ada yang belepotan apa enggak? Ada yang basah apa enggak? Ada yang masih kotor apa enggak? Udah itu doang tugasnya. Ya enggak? Jadi jangan lu malah seakan-akan kerjaan lu cuma begini, dia apa enggak? Nggak ada yang gampang kerjaan. Kalau lu sudah dikasih tugas, lu harus bikin perfect tugas lu. Kalau lu pengeringan harus kering. Lu pencucian harus bersih. Ini satu kesatuan ya, satu kesatuan saya bilang. Kalau lu di tempat pencucian masih belum kegosok, berarti masih bisa digosok di pengeringan. Betul nggak, Dodi? Saya selalu bilang di pengeringan itu harus benar-benar finishing dengan baik. Yang nyabunin set
set, set, nggak sabun. Ketika masuk ke pengeringan, yang ngelapnya begitu juga, set, 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 pusing. Paling enggak, ya itu, QC-nya di pengeringan. Oke, udah nggak usah terlalu panjang lebar lah, aku ngomong masalah ini, lu udah pada pinter, lu udah pada ngerti. Tapi kalau ada komplainan, berarti lu yang kerjanya benar-benar. Gue tahu harus marahin dia. Dodi merasa keberatan jadi QC, mundur. Merasa keberatan jadi leader, mundur. Oke? Hire lagi siapa yang kira-kira bisa jadi leader? Kalau bisa leader di rolling mas. Leader semuanya merasakan jadi leader. Ini cuman gue bilang ya, jabatan doang. Jangan lu merasa jabatan, lu merasa tinggi, lu merasa gak. Oh nggak bisa. Sifat lu cuman apa sih? Ya, lu bermanfaat kok. Kalau lu punya jabatan lu nggak bermanfaat, jabatan lu bodong, brother. Gue nggak perlu orang-orang kayak gitu, dan gue nggak perlu orang-orang munafik. Kerja di AD Revenue munafik, pergi. Nggak usah pakai gue pecat, pergi. Yang gue bilang munafik apa? Tahu nggak? Hah? Tahu nggak yang gue bilang munafik? Hah? Ngerti gak? Gue bilang munafik apa? Jangan menjadi orang yang munafik nih. Ya, lu sosok baik di kerjaan lu. Terus lu ngejelek-jelekin kerjaan yang lain. Lu munafik. Oke? Jadi jangan pernah lu ngejelekin teman-teman lu di hadiah lu. Gak bisa. Lu mau jelek-jelekin Jul, silakan. Karena Jul bukan di hadiah lu. Ya kalau bisa sebegitu benar. Lu sejelek-jelek mungkin. Kalau ngomong lu nggak mau direndahin, lu serendah-rendah mungkin sampai orang nggak bisa merendahkan lu. Ya, oke. Betul. Nah, untuk tugas, lu tahu tugas-tugas lu seperti apa, gue udah jelasin di awal. Cuman ini di remind lagi sama Piko. Mungkin lebih tertata lagi karena Piko sifatnya memang ya itu bagus. Karena kalau berangkat dari keluhan, kalau cerita sama Hafiz tuh banyak yang skip. Kayak kolong, ini kolong nih banyak yang belum dibersihin. Kalau kita plusnya di sini kan ada hidrolik. Harusnya kolong ini tuh nggak boleh ke skip. Karena kita plusnya di sini. Ingat-ingat, ya ingat-ingat nih, gue bilang tempat kita udah bagus dari ujung Buaran sampai ujung Duren Sawit mungkin nggak tahu. Ada Revenue itu tempatnya bagus. Harusnya pelayanannya, servisnya bagus. Gue minta pelayanan servisnya dimaksimalkan. Siapa? Tugas siapa itu? QC. Berat nggak Dodi tugasnya? Bisa nggak kerja begitu? Udah, jalan. Kita lihat di progresnya. Ada penilaian nanti. Siapa yang nilai Dodi? Tahu Pak? Yang nilai Dodi kira-kira siapa? Ya kita. Apa yang Dodi kasih? Report. Nah, kalau bukan haknya jangan diambil. Kalau bukan miliknya jangan diambil. Tapi kalau hak lu, nggak usah lu ambil, datang diri, siapa aja yang ngasih. Ngerti? Jadi sekali lagi gue tekankan, yang bukan hak kalian itu jangan pernah diambil. Kalau itu hak kalian, silakan kalian ambil. Dan kalau itu hak kalian, nggak perlu kalian jemput, nggak perlu kalian lari-lari, dia datang sendiri. Oke? Dia bisa datang sendiri karena apa? Karena kalian baik, karena kalian bermanfaat. Oke? Ya, lanjut. Ya jadi balik lagi nih dari QC ini buat Mas Dodi nih. Ini dibutuhkan apa mengganggu kinerja di bawah lakaran? Kan dari tadi kita juga sifatnya diskusi ya. Yap. Bukan ini jadi patokan, tapi ini mencegah biar nggak terjadi lagi yang kecolongan kemarin. Karena kita harus ada standar pengecekan juga. Belum itu orang komplain. Karena target kita yang tadi satu orang itu repeat order atau ngajak temen yang bekerja di sini. Nah, jadi utamain customer yang datang ini dia pulang dengan hati senang, semuanya kendaraannya bersih. Nah, dan menurut gua checklist ini penting karena buat personal branding kita juga. Personal branding kita melihat ada revenue ini detail dan jelas, dan itu jadi benar-benar harus premium dengan checklist itu. Yang bilang isinya nggak perlu banyak, sedikit mas. Jadi Udah,
Yang penting intinya kalian tahu tugas kalian sama. Pokoknya sama. Itu cuma untuk merimen aja, ya, untuk memastikan. Tapi cukup menurut saya ketika lu sudah nyuruh dia keliling mobilnya untuk ngecek, itu udah cukup menurut saya. Dan itu nggak makan waktu banyak. Jadi contoh dia bayar, ini mekanismenya ya, dia cuci, dia nunggu di atas, dia bayar, dia turun kan. Betul nggak? Dia turun, dia ngasih stroke. Stroke itu juga jangan diambil. Stroke itu hanya untuk tanda bukti bahwa dia sudah bayar. Bisa jadi yang nyuci ini supirnya mau rembes ke bosnya, stroke-nya harus dibawa. Jadi jangan pernah lu ambil stroke-nya. Jadi hanya untuk tanda bukti bahwasanya dia sudah bayar. Ketika dia sudah bayar, dia kasih tanda bukti, Bapak sebelum Bapak meninggalkan tempat ini, silakan Bapak cek dulu mobil Bapak, apakah ada kekurangan atau tidak. Apabila ada kekurangan, tim kita akan cuci kembali Pak mobil Bapak. Oke, sesimpel itu. Lalu dia bilang, dia sudah ngecek semua, oke Pak, cukup, aman, mantap, serahin kuncinya, lu tutupin pintunya, lu parkirin sampai dia keluar ke jalan kaki. Begitu aja udah simpel. Ya, kalau ini tambahin ini, pertama, ini pasti ada biaya printnya. Nanti perusahaan lagi ngeluarin duit lagi, kosnya ada lagi, ya kan? Harusnya Haji Imam bisa dapat 2 juta, jadi 1.900.000 lagi. Gambarnya seperti itu Pak. Maksudnya kita minimal kita gimana SDM kita, yang penting udah ada penanggung jawabnya. Selepas Dodi masih belum bisa mengecek dengan baik, Dodi bikin seperti itu. Dan tidak usah pakai minta sama perusahaan, ini alat bantu Dodi untuk mengecek. Print sendiri dong. Kalau Dodi nggak bisa print sendiri, pakai handphone aja. Oke. Terus lanjut lagi mungkin di masalah kinerja kebersihan. Kinerja kebersihan, saya lihat tempat ini sangat tidak terawat. Kenapa tidak terawat? Karena tadi gue sempat marah juga sama Raka, sama Hafiz. Kalian tugasnya hanya nyuruh, bukan kalian yang nyapu, bukan kalian yang bersih, nyuruh. Jadi merimen lagi, mengingatkan lagi, bikin. Gue dengar tadi 1 minggu 1 kali, gimana mau bersih? Lu nyapu rumah dah, seminggu sekali, sampahnya gimana? Nah, sama lu nyapu setiap hari. Kira-kira lu nyapu angin doang setiap hari kan? Tergantung apa mobilitasnya, tergantung aktivitasnya yang terjadi di rumah itu. Ngomong rumah, kita ngomong tempat usaha. Mobilitas kita setiap hari pasti ada orang naik turun, ya kan? Itu pasti sebagai penilaian mereka. Kalau mereka mau kencing tiba-tiba bau pesing, enak kan? Itu yang tadi lu bilang, Pak. Kita jual di sini kebersihan. Dan kita jual di sini juga kebersihan di sini. Makanya simpelnya kalau gua sebagai customer datang buat WhatsApp bersih, berarti ini tempat cocok buat membersihin mobil gue kan gitu. Dari tampilan kita, personal branding kita ini penting kita bentuk biar orang kesini itu juga percaya mobilnya bakal bersih. Paling itu yang gue bilang. Oh, di sono, koridornya aja bersih, tempat kencing bersih. Belah gimana dashboard kita? Ya. Itu. Oke. Ya, jadi poin-poinnya dia harus tangkap juga, kalau bisa jawab juga, nanti buat kemarinnya juga. Jadi kalau bisa di meeting seperti ini nih, kadang-kadang saya kan ngomong kelupa juga. Kalau nggak kalian catat, ya komentarnya ya. Jadi dinotot aja apapun itu yang saya bicarakan, poin-poinnya kalau bisa dicatat, saya minta seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi harapannya seperti itu. Gue bilang lu kerja sesuai dengan arahan yang ada. Nanti gue minta Pak paling bantu pertama bikin struktur. Jadi strukturnya itu dari atas, owner itu terbagi jadi apa, jadi apa. Pokoknya struktur sampai yang paling bawahnya itu berarti anak-anak cuci. Nah, anak-anak cuci juga punya poin nanti di situ. Kita punya reward buat mereka, ya. Jadi mereka bisa kerja semakin semangat, mereka bisa semakin baik lagi. Gitu. Punya goals yang baru. Target sebulan ini berapa sih? Bulan depan target kita harus lebih dari ini. Dengan cara apa? Pelayanan. Lu ngomong di sini sepi, gua nggak bisa ngatur langit. Kalau gua minta ngatur langit, repot nanti. Berarti gua ngatur Allah, gua nggak mau. Kalau hujan ya udah. Berarti keberkahan kita bukan di hari ini, masih ada hari esok. Nggak usah takut. Semua usaha seperti itu, ya. Jadi ada naik turunnya itu udah pasti ada, di mana tinggal kita nyiasatinya. Kita selalu bersyukur
Yang penting apa? Jangan pernah lu putus asa. Kalau putus asa, banyak yang gantung. Jadi ini, gua nggak mau seperti itu. Sekecil-kecil usaha gua, kita bikin ini seproper mungkin sehingga nanti bisa melebar kemana-mana. Ini bisa berkembang kemana-mana. Gak usah takut, semua itu bisa menjadi manusia yang hebat. Ya. Tapi kalau mau jadi yang sempurna, aku bilang lu nggak akan bisa. Jadi yang sempurna nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Karena sesuatu itu nggak ada yang sempurna. Ya. Tapi ketika lu ngomong hampir sempurna, oke, masih bisa diterima, Pak. Hampir sempurna. Jangan pernah lu merasa sempurna. Tapi kalau lu merasa hampir sempurna, oke, tapi jangan sombong. Terus untuk stok opnam, tadi masalah kebersihan ya, gue minta nggak ada seminggu sekali, setiap hari lu bikin jadwalnya. Siapa aja satu hari, karyawan banyak kok. Sebelum dia pulang, dia closing itu semua di cleaning. Ya, jadi mungkin ada perubahan ini. Lu kerjanya berat, di awal ini lu berat. Gue bilang kenapa berat? Ini besok, apa ntar malam, closingan, nggak ada yang pulang dulu. Jadi nanti siapa mimpin rapat di sini untuk apa? Untuk menjelaskan apa-apa aja yang memang jadi program kita untuk bulan depan. Selalu evaluasi, setiap bulan evaluasi. Ya, jadi saya minta ini semua barang-barang nanti didata semua malam ini. Saya minta malam ini jangan ada yang pulang cepat. Kalau mau tutup cepat silakan. Tutup cepat misalnya atau katakanlah jam 8 udah sepi, closing aja. Ya, closing, tutup, lu kerjain ekosistem, lu perbaikin. Ya, ekosistemnya ini perbaikin sampai rapi, sampai benar. Kipas aja gue lihat di musola belum pasang-pasang. Aneh gitu. Kemarin gitu udah dicoba sama dia kelistrikannya. Gak ada yang susah. Iya. Jadi gue gak suka. Jangan ngomong susah. Ya, ada tukang listrik panggil. Nih kita bukan bos-bos gila yang nggak mau bayar orang lain. Jangan ngomong susah. Ya, tukang bos Harimana lu bikin emang masang atap gampang. Hah? Susah kan masang atap? Kepasang nggak? Gue minta dipasang sore ini, gue nggak mau tahu malam ini jadi. Karena bukan kapasitasnya. Tarik masa kipas. Betul nggak? Gue nyuruh lu yang masang emang, kan enggak? Kok saya nyuruh dia masang, enggak kan? Nah, tahu kapasitasnya nih, nyuruh siapa biar kepasang. Kalau kalian punya kemampuan ya silakan pasang, berarti kan ada kelebihan. Jadi jangan bilang nggak bisa, karena nggak bisa nggak jalan, hancur lama-lama. Atau kipas tiba-tiba kedudukan, apa rusak. Kalau bukan kapasitas Farid, jangan dilakuin. Kalau nggak bisa, nggak mampu ngomong. Jangan sosok dikuat-kuatin, nggak bisa. Ya, jadi semua itu ada porsinya. Lu makan aja, lu coba gue tanya kalau 3 piring, 3 bakul makan masuk aja. Masuk, cuman kalau emang udah over lambung lu kelihatan. Lu logikanya masih 3 bakul lu taruh di sini. Tempel aja lambung. Dia muntah. Maksud apa? Iya, maksud gua tuh kapasitasnya tuh ada. Udah anggap kita semua ini air di gelas bening yang butek, oke? Tapi dikucurin sama air tetesan. Air tetesannya itu air murni. Kira-kira bening nggak gelas kita? Cuman kita nggak tahu mau 1 minggu, 2 minggu. Tetap air tetesannya itu apa? Kinerja kita semua, konsep kita semua, tujuan kita semua. Dengan apa? Job desk kalian jalanin sebaik-baiknya. Ada yang nggak benar, nanti tetesannya tiba-tiba merah. Kalau merah, butuh lagi nggak airnya? Nah, jangan pernah lu netesin merah-merah atau warna-warna lain selain air bening. Ketika lu kerja benar, airnya bening ya netes. Emang netes kan? Tes, begitu dong. Cuman pasti putih nggak? Itu tahu? Ya, analoginya seperti itu, lu udah tahu. Jangan pernah lu meneteskan apapun itu selain warna putih bening. Oke? Jadi gue minta lu kebersihan dijaga, semuanya intinya harus lu konsep dengan baik. Gue minta
hari ini lu kerja bakti. Kalau ngomong kerja bakti, lu benar. Ya, kalau ngomong kerja rodi, lu nggak dibayar. Gue bilang termalam lu kerja bakti, lu kerja rodi. Gue nggak peduli, gue nggak mau tahu. Pokoknya gue minta besok rapi, besok bersih. Ya, semua dihitung. Ya KPP berapa? Ini apa? Barang-barang semua ini. Jangan kayak kemarin tuh. Ini Pak Haji, ini saya pindahin nih. Ini bukan kapasitas kamu atur seperti itu, Dodi. Pak Haji, drum ini pindahin Pak Haji, ini bukan kapasitas kamu. Pindahin drum ini kemana? Bukan kapasitas. Jadi kerjain aja dulu tugas kalian. Ini udah urusan saya sebenarnya. Cuman sekarang ada Mbak Vidya yang mengurusi ini semua. Saya minta nanti masuk kantor ini kalau bisa Mbak Vidya, saya mau media di mana Mbak Vidya, senyaman Mbak Vidya. Ya, oke, kalau buat ini barang-barang ini kalau memang ganggu di sini, kita punya gudang. Gudang kita bersihin, rapiin. Saya lihat gudang aja, jangan mentang-mentang bahasan gudang, tapi gudang nggak rapi. Hah? Lu lihat gudang IKEA? Pernah lihat nggak gudang IKEA? Hah? Lantainya emang gila bisa. Gudang memang, tapi bukan berarti gudang yang kotor. Ya, sama tadi gue bilang tong sampah lah. Tong sampah memang sifatnya dia buat buang sampah, tapi kalau tong sampahnya udah ada kilap orang buang sampah di mana? Ya, gue minta semua dicuci, diproperin, semua apapun itu yang ada di hadiah Pedium itu milik kalian. Ketika itu ada yang kotor, kalian terima nggak? Ketika itu ada yang hilang, kalian terima nggak? Ya udah seperti itu berarti. Ya, jadi gue minta lo hari ini kerja bakti, catat semua, Mbak Vidya juga langsung, langsung. Pokoknya lu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kalau punya duit, bersenang-senang kalau punya duit. Tapi pasti punya duit. Kalau lu kerja bener di HDR pasti punya duit. Ya, duit bisa dari. Nanti pindah ke orang aja. Ya, ini kan sudah dihitung, makanya nanti dihitung, dipindahin ke gudang, yang penting pasti ya. Kan tadi kan sempat ngobrol dia Bang Piko, kenapa nggak taruh di gudang aja? Cuman tadi udah kita jelasin sama Raka juga kan itu kan langsung nyambung ke mes tuh. Nggak apa-apa. Iya, maksudnya Tahu bilang. iya sering bertanggung jawab. Iya bertanggung jawab. Gue bilang kemarin anak-anak ngomong. Iya. Ada duit anak-anak yang hilang, berarti lu ambil semua. Gue bilang gitu Pak. Ya, jadi sekarang gue nggak mau nuduh siapa-siapa. Ada satu orang duitnya hilang, lu semua yang salah. Berarti lu semua yang ambil udah. Jadi kira-kira masih ada kemungkinan kan dia pernah ambil? Hah? Tahu itu makanya. Ya, sekarang kalau dia masih ada kemungkinan mengambil, gila berarti. Iya. Nah, itu sebagai apa sih, pressure aja. Ya, gue bilang, lu ada 12 orang, ada hilang satu, berarti yang 11 sudah ngambil. Ya iya, lu terima nggak? Kalau lu nggak ngambil, lu nggak terima dong. Ya, dicari. Iya, dicari bareng-bareng. Gue nggak peduli. Itu namanya bekerja sama tim. Yes. Apa? Mau lu, pokoknya lingkupnya sama. Siapa penjaganya di depan security kan? Ya. Ketika ada kehilangan di saat tutup, ya berarti security nggak bekerja. Security nggak patut dibayar. Ngapain ada security kalau masih ada hilang? Oke? Ya. Jadi ini semua, ini besok event. Gua harapan gue setiap minggu kita buat event. Kita setiap minggu kita show off dimanapun itu berada, hadiah Revenue harus terbentang. Kenapa yang gue bilang? Gue udah punya ladangnya. Gue punya pabrik nih. Udah sama pabrik. Harganya udah murah banget. Bener gak sih? Bener. Masa jualin begini aja? Gue kira ini udah habis, kok masih penuh. Berarti gak dijualin. Lu tau sales tuh kadang-kadang sampai nempel-nempel, Pak, ayo nempel. Ujung-ujungnya orang males kan? Tapi beli. Ya udah. Tujuan lo apa? Jual surat apa? Yang penting beli gitu. Masa satu hari satu kagak keluar? Kerja nggak lo? Ya nggak kerja berarti. Ada yang namanya karyawan tuh nggak enakan. Udah, gua jadi yang beli dah. Daripada maju marah, gua bisa. 25.000. Jangan begitu. Kayak gambarannya. Cuman apabila ini kan pernikahan orang. Ya, satu hari orang kesini naik turun tangga berapa orang? Nah, nggak gitu. Ya kan? Makanya, masa dari segitu banyak kan nggak ada.
nanti Ya tadi di display, lu lihat gue display juga speaker pada rontok, yang di display malah barang lama, ngapain? Jadi kayak gitu-gitu harus dicek lagi, harus diuji lagi ya. Jadi untuk tanggung jawab masalah kebersihan, ini harus ditunjuk nanti yang membagi dia. Ya, saya minta penanggung jawab untuk PJ-nya dari kebersihan. Kalau motor marah ini jangan anak-anak yang bawa, marahin PJ-nya, berarti PJ-nya kerjanya nggak benar. Ada komplainan mobil motor masih dia di Instagram dimanapun itu, kami hormat. Oke, ada pengeringan, ini apa ini nggak benar, panggil leadernya, demikian. Jadi harapan saya benar-benar lu servis yang namanya customer itu sebaik mungkin. Oke, dimaksimalin supaya apa? Customer kita tuh repeat again. Ya, gua nggak butuh customer baru, tapi bukan nggak butuh customer baru. Dimana customer baru itu bonus, Pak. Dimana kita menjaga customer baru. Ya, jadi menjaga apa yang sudah ada itu kita jaga. Kalau yang enggak, jadi waktunya tidur, jangan kerja. Waktunya kerja, jangan tidur, jangan dibalik-balik ya. Hidup udah diatur, jangan diatur lagi. Kalau nggak ngerti, nah, itu aja ya. Mungkin yang terakhir nih. Yang paling terakhir banget, gua minta lu pada benar-benar mempunyai tanggung jawab yang besar. Dari apa? Dari jabatan kalian. Kasir bertanggung jawabnya masalahnya. Ya Mbak Vidya ya. Jadi tahu, jangan pernah nanya masalah kebersihan mobil sama mereka dulu. Gak bakal dijawab. Tapi kalau masalah keuangan tanya mereka. Baliknya jangan nanya keuangan sama Mas Dodi. Mas Dodi tidak tahu, karena bukan kapasitas Mas Dodi untuk tahu pendapatan tinggi. Oke, berjalani sesuai jobdesknya. Pengembangan harapan saya Mbak Vidya ini kan masih fresh graduate. Harapan saya banyak sekali kan, kreativitas, inovasi, kreativitas apapun itu kita tampung dan kita bentangkan sayapnya Hadera ini. So bentang-bentang. Tahu ya, besok ya Mbak Vidya. Jadi untuk kayak kebutuhan Mbak Vidya, saya nanti bisa info ke siapa? Bapak Alfian atau Bapak Piko untuk kebutuhan Mbak Vidya, untuk butuh meja atau butuh apa? Gimana enaknya? Ya. Jadi Mbak Vidya bertanggung jawab untuk di office dan keseluruhan. Kalau ngomong jabatannya Mbak Vidya berarti sekarang sudah di paling atas. Tapi tetap di bawah Nurona. Supaya bertanggung jawab atas Dodi, atas kasir, atas siapa Mbak Vidya. Jadi saya nanti kesini nanyanya Mbak Vidya. Oke? Mampu atau tidaknya saya lihat nih 3 bulan ke depan. Kalau Mbak Vidya nggak mampu, nggak bisa, ini apa? Ya sifatnya orang itu kan berbeda. Tapi intinya tinggal mau belajar atau tidak, mau berproses atau tidak. Kalau Mbak Vidya mau berproses, saya ikutin proses Mbak Vidya. Oke? Tapi kalau Mbak Vidya nggak mau berproses, ya udah. Tadi saya malas dah kadang-kadang kalau berproses agak lama. Gitu. Berarti itu dikatakan tidak bisa bekerja sama. Karena semua bisa goals karena proses ya Pak ya. Jadi orang itu gak bakal bisa sukses sebelum dia ya. Orang sukses gak mungkin sukses kalau dia gak gagal gitu. Kalau dia bisa berani karena dia takut. Kalau kita itu bisa berani karena apa? Karena kita takut. Ya, nggak mungkin orang bisa langsung berani kalau nggak ada rasa takut. Jadi lo hargai rasa takut supaya apa? Supaya lo bisa berani. Jadi jangan dibalik, berani dulu baru takut. Itu mental corong. Oke,
takut dulu nggak apa-apa, lu gue takut nih, aduh, tapi kan kayaknya gue berani nih. Coba dulu deh. Nah, semakin kuat itu kebentuk pada karakter lu pada itu pasti berubah. Sampai kapanpun itu melekat di otak, melekat di hati, kepedean diri lu sendiri. Oke, gue bukan bilang lu nggak bisa jadi gue. Ya, kita berproses. Gue bilang ngomong benar. Raka nyelem duluan kak, tapi belum tentu Raka bukan duluan, ya kan? Saya nyelemnya ketika malah Raka udah mulai bosan berenang, saya baru nyelam. Tapi Raka udah tahu di dalam air itu ada apa. Tinggal saya mau tanya atau tidak? Kak, tadi di dalam airnya dingin apa panas kan? Kak, ada ikannya apa kagak kak? Gue takut di dalam ikan. Ya kan? Selepas gue mau nanya atau gue mau langsung nyelam, bisa? Bisa. Gue mau langsung nyelam ya urusan gue, mau ketemu ikan, mau buaya kayak apa itu. Ya kan? Ini analogi. Tapi ketika gue nanya dulu sama lu, gue bisa lebih berhati-hati. Selepas gue mau mandi, ini ngomong finish ya, andukan berarti. Lu belum langsung andukan gak? Karena apa? Lu masih mau makan kopi dulu. Ya kan? Habis makan kopi lu masih mau ngobrol dulu. Di saat seling lu makan kopi dan lu ngobrol, gue ke kamar mandi, gue mandi, gue andukan. Kira-kira gue nyamperin lu gak? Kalau udah rapi, nyamperin dong. Lu kenapa gak mandi? Ayo, kita udah pengen mandi. Bener gak? Secara gamblang, yang sukses dulu aja. Hah? Yes. Itu analogi simpel. Jadi ada orang yang ngomong apa? Ya elah, lu baru nyebur ya lu, gue mau dandukan. Nah iya, gue mau dandukan. Seperti itu. Oke, jadi bukan seberapa besar yang lu dapatkan, tapi seberapa besar yang lu dapatkan. Bukan sehebat-hebatnya manusia, masih ada yang lebih hebat, gue bilang. Tapi tinggal kita mau berproses atau tidak. Fikri takut berenang, kira-kira dia tahu nggak di dalam air ada apanya? Tapi rasa takutnya bisa hilang nggak ketika ada gua nih? Ayo Pip, turun, ada gua. Memastikan dulu bahwa saya di dalam ini nyaman. Nggak nyetrum gua airnya. Boleh kalau gue nyetrum, gue diem, nggak bakal nyebur. Fikri nggak bakal nyebur, pasti itu nggak bakal nolongin gua, percaya nggak? Nggak bakal nolongin gua. Nah itu namanya manusia. Karena apa? Dia tahu kalau dia nolongin gua, jadi dia tahu. Nah, sesimpel itu ya. Jadi lu harus tahu, lu menjadi manusia yang pintar. Jangan mau dibodohi, jangan mau. Siapa nih? Tahu nggak? Cuma dilabui sama harta, sama uang. Oh di atas kan ada menara ya di depan. Gue bilang di atas menara ada emas 30 kilo kan. Lu langsung naik apa enggak kira-kira? Naik.